kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menjalankan kode Python menggunakan Visual Studio Code. Jadi seperti yang terlihat pada slide ini, kita akan memadukan dua hal penting, yaitu Python sebagai bahasa pemrograman dan Visual Studio Code sebagai editor yang powerful dan mudah digunakan. Jadi, lewat presentasi ini, kita akan belajar langkah demi langkah bagaimana membuat dan menjalankan program Python di Visual Studio Code dengan benar. Jadi guys, program ini digunakan untuk menghitung error absolut dan error relatif antara nilai eksak atau sebenarnya dengan nilai aproksimasi atau pendekatan. Jadi, di sini kita menggunakan nilai pi. Dan pada baris pertama, kita mengimpor modul math agar bisa menggunakan konstanta dan fungsi matematika seperti math.p untuk nilai pi yang lebih akurat. Baris kedua sampai baris keempat, kita menampilkan garis pembatas dan judul agar output di terminal terlihat rapi. Jadi simbol yang digunakan sama dengan 70. Berarti kita mencetak tanda sama dengan sebanyak 70 kali. Baris yang ke-6 sampai ke-10, kita menampilkan deskripsi soal. Jadi di sini disebutkan nilai eksak pi. Jadi kita menggunakan math pi. Setelah itu nilai aproksimasi dari 22/7. Jadi ini merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk pi. Sedangkan garis miring n berfungsi untuk memberi baris kosong sebelum teks soal 1. Setelah itu baris 11 sampai baris ke-13 ini merupakan bagian inti perhitungan. Jadi yang pertama di sini kita menghitung nilai eksak. Jadi di sini diambil dari math.p. Yang kemudian nilai aprox atau hasil pembagian dari 22/7. Jadi setelah itu kita menghitung nilai error absolute. Jadi ini merupakan selisih nilai eksak dan aproksimasi diambil nilai mutlaknya. Setelah itu kita menghitung error relatif atau perbandingan antara error absolut dengan nilai eksak untuk melihat seberapa besar kesalahan relatifnya. Di baris 15 sampai ke 20, kita menampilkan hasil perhitungan dengan format yang rapi. Yang pertama, kita masukkan nilai eksak. Jadi kita menampilkan 11 angka di belakang koma atau persisi tinggi. Yang kedua nilai aprox. Jadi di sini kita menampilkan notasi ilmiah. Yang berikutnya error absolute. Jadi di sini kita menampilkan error dengan 4 angka di belakang koma dengan format ilmiah. Setelah itu kita menampilkan error relatif. Jadi kita mengubah error relatif menjadi persen dengan 4 angka di belakang koma. Jadi pada program ini menunjukkan nilai pi sebenarnya atau math.p sama dengan 3.141. Kemudian nilai pendekatan 22/7 sama dengan 3.142 dan seterusnya. Setelah itu error absolut atau sama dengan 0,000126. Setelah itu error relatif atau 0,04 atau sekitar 0,04%. Jadi ini adalah hasil output dari menghitung error. Jadi yang pertama nilai eksak yaitu 3,141,592,653,59. Jadi ini adalah nilai pi sebenarnya yang diambil dari math.p. Jadi nilainya sangat presisi dan digunakan sebagai pembanding. Yang kedua nilai aproksimasi yaitu 3,142,857,142,86. Ini adalah nilai pi hasil dari 22 dibagi 7. Meskipun sering digunakan, nilai ini tidak 100% sama dengan nilai pi yang asli. Yang ketiga error absolute. Jadi di sini yaitu 1.26e dikurang 3. Jadi dibaca sebagai 0,00126. Ini menunjukkan selisih nyata antara nilai sebenarnya dengan nilai pendekatan. Artinya, nilai 22 dibagi 7 lebih besar dari nilai pi sebenarnya.
yang sebesar 0,00126. Yang berikutnya error relatif. Jadi di sini yaitu 4,0250 kurang 04 atau dibaca 0,0402%. Jadi ini menunjukkan seberapa besar kesalahan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Jadi artinya kesalahan nilai 22 dibagi 7 terhadapi hanya sekitar 0,4%. Sangat kecil, jadi pendekatan ini cukup akurat. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan terkait angka penting dan pembulatan. Jadi yang pertama, kita menampilkan dulu judul dan soal. Untuk menampilkan judul dan soal, kita masukkan print dalam kurung garis miring N tambah sama dengan 70. Yang kedua, print dalam kurung soal 2, angka penting dan pembulatan. Yang ketiga, print dalam kurung bulatkan bilangan berikut ke 4 angka penting. Jadi ini berfungsi untuk mencetak judul dan garis pemisah agar tampilan output lebih rapi. Sedangkan garis miring N berfungsi untuk memberi baris kosong di awal. Yang kedua, kita menampilkan angka yang dibulatkan. Jadi angka yang akan kita bulatkan di sini yaitu print dalam kurung A 0,00456789. Print B dalam kurung 123456789. Print C 0,0001234567. Jadi itu adalah 3 angka yang akan dibulatkan menjadi 4 angka penting. Setelah itu kita memulai proses pembulatan. Kita mulai proses pembulatan dengan angka A, yaitu sama dengan round dalam kurung 0,00456. Contohnya 4,568 dikali 10 kurang 3. Yang kedua, bentuk desimal biasa menggunakan format F-string atau dalam huruf 6F, 0F, dan 8F. Di slide ini saya akan menjelaskan terkait hasil output dari angka penting dan pembulatan. Jadi tampilan awal dari program ini berfungsi untuk menampilkan judul soal dan data yang akan dihitung. Jadi pada bagian jawaban muncul hasil yang telah dibulatkan, yaitu A 0,00456789 setelah dibulatkan menjadi 4,5678 dikali 10 pangkat negatif 3 atau 0,004567. Dan B 1234567.789 setelah dibulatkan menjadi 1235 dikali 10 pangkat 5 atau 123.500. Dan C 0,0001234567 setelah dibulatkan menjadi 1235 kali 10 pangkat negatif 4 atau 0,00012350. Di slide ini saya akan menjelaskan terkait floating point representasi. Jadi pada baris pertama ini merupakan catatan untuk pembaca kode. Pada baris kedua untuk mencetak satu baris kosong lalu 70 tanda sama dengan sebagai garis pembatas agar output rapi. Pada baris ketiga untuk menampilkan judul pada bagian output. Pada baris keempat ini untuk menjelaskan tujuan membandingkan efek presisi single versus double pada representasi bilangan floating point. Pada baris kelima ini mendefinisikan X double sebagai 0,1. Di Python tipe float adalah default adalah double precision. Jadi X
double mewakili nilai 0,1 dalam representasi double. Baris yang keenam ini kita mensimulasikan representasi single fraction. Sedangkan pada baris ketujuh ini kita menampilkan nilai X double dengan format 17F, yaitu 17 angka di belakang koma. Alasan double fraction biasanya dapat menunjukkan sampai 15 sampai 17 digit desimal. Jadi di sini kita mencetak 17 digit untuk memperlihatkan sisa representasi binar atau kesalahan kecil akibat representasi floating point. Sedangkan pada baris yang ke-8 ini untuk menampilkan X single atau hasil simulasi single dengan 8F, yaitu 8 angka di belakang koma, untuk menampilkan perbedaannya dengan secara manual. Yang kedua X single. Jadi di sini sudah dibulatkan ke 7 sig sehingga tampilannya akan berbeda sedikit dari X double. Sedangkan pada baris yang 9 ini untuk menghitung selisih absolut antara X double dan X single, lalu menampilkan dalam notasi ilmiah yaitu 2E dengan 2 angka setelah titik. Jadi ini untuk menunjukkan besar error yang diperkenalkan ketika nilai dibulatkan ke presesi single. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil output dari floating point representasi. Jadi program tersebut membandingkan representasi angka 0,1 dalam 2 tingkat presesi. Yang pertama, double precision, yaitu 64 bit adalah 0,10001, sedangkan single precision yaitu 32 bit atau 0,1000. Hasil menunjukkan bahwa jadi pada slide ini saya akan menjelaskan terkait error pemotongan dan deret Taylor. Jadi baris pertama ini kita mengimpor modul math untuk menggunakan math x atau fungsi eksponensial dan math faktorial. Sedangkan baris yang kedua kita masukkan print dalam kurung garis miring n tambah sama dengan 70 itu untuk mencetak baris kosong sebagai pemisah visual di terminal. Yang berikutnya baris print titik-titik untuk menampilkan judul tujuan dalam kurung aproksimasi dengan deret Taylor dan bentuk umum deret. Yang berikutnya kita tambahkan X sama dengan 0,5. Ini merupakan nilai yang akan dievaluasi. Setelah itu kita tambahkan nilai eksak dalam kurung math x untuk menghitung nilai eksak menggunakan fungsi eksponensial dari Libleri atau dipakai sebagai pembanding. Yang berikutnya kita tambahkan print nilai eksak sama dengan. Ini untuk menampilkan nilai eksak dengan format desimal 10 tempat di belakang koma untuk kejelasan. Setelah itu kita tambahkan suku-suku. Di sini kita menggunakan 8 suku, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini terdapat 8 suku yang akan kita gunakan. Jadi setelah itu kita tambahkan for in suku-suku. Jadi looping untuk tiap jumlah suku. Jadi kita gunakan untuk setiap jumlah suku yang telah terdaftar. Setelah itu kita tambahkan approx sama dengan sum dalam kurung math faktorial for k in range. Jadi bagian ini merupakan bagian inti untuk menghitung jumlah suku deret Taylor dari k sama dengan 10 sampai k sama dengan 1. Karena range n menghasilkan 0, n kurang 1. Setelah itu kita tambahkan error sama dengan f ups dalam kurung approx kurang nilai eksak. Ini untuk menghitung error absolut antara aproksimasi deret dan nilai eksak. Setelah itu kita tambahkan print dalam kurung suku kn approx 10f error 2e. Ini untuk menampilkan aproksimasi 10 desimal dan error di dalam notasi ilmiah.
yaitu 2 angka signifikan. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan terkait hasil output dari error pemotongan dan deret Taylor. Jadi program untuk menghitung nilai eksak E pangkat 0,5 sama dengan 1,64872122707 dan membandingkannya dengan hasil pendekatan menggunakan 8 suku pertama deret Taylor. Jadi hasilnya aproksimasi E pangkat 0,5 sama dengan 1,64872111682 dengan error sangat kecil, yaitu 1,03 kali 10 negatif 7, yang menunjukkan bahwa semakin banyak suku digunakan, hasilnya makin mendekati nilai sebenarnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan terkait persamaan non-linear atau metode bisection dan regula falsi. Jadi yang pertama, kita masukkan import NumPy dan import Matplotlib. Jadi ini digunakan untuk perhitungan numerik dan visualisasi grafik. Setelah itu kita tambahkan def x retrans x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5. Jadi fungsi ini adalah persamaan yang akan dicari akarnya, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5. Maka hasilnya adalah 0. Jadi setelah itu kita tambahkan def dalam kurung x retrans 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 2. Jadi ini adalah turunan dari fungsi di atas. Jadi biasanya digunakan pada metode lain seperti Newton-Raphson. Setelah itu kita tambahkan definisi fungsi bisection, yaitu fungsi bisection dalam kurung FAB tol sama dengan 1E kurang 6 max iter sama dengan 100. Jadi ini untuk mendefinisikan f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 5 secara bertahap pada sistematis dengan cara membagi 2 interval sebagai iterasi sampai hasilnya mendekati akar sebenarnya. Setelah itu kita menambahkan fungsi regula falsi. Jadi kita menambahkan def regula falsi untuk mendefinisikan fungsi. Setelah itu kita menambahkan if FA dan FB untuk pesan di kode gambar. Setelah itu kita menambahkan history untuk menyimpan riwayat iterasi. Setelah itu kita menambahkan for in ranger untuk loop iterasi. Kemudian kita menambahkan FA, FB sama dengan F dalam kurung A, F dalam kurung B. Jadi ini untuk evaluasi fungsi di ujung interval. Jadi setelah itu kita menambahkan C sama dengan A kurang FA. Jadi ini merupakan rumus regula falsi. Kita menambahkan if FA FC. Jadi jika FA dan FC berlawanan tanda, maka akar di AC sama dengan BC. Setelah itu kita menambahkan else A sama dengan C. Jadi jika tidak, akar di A, B, C itu tuh tidak sama dengan A sama dengan C. Setelah itu kita loop dengan cara menambahkan return C history. Itu untuk mengembalikan perkiraan akar dan riwayat. Di slide ini merupakan hasilan dari metode bisection dan regula falsi. Jadi akar bisection sama dengan 2,094552, sedangkan akar regula falsi adalah 2,094551. Jadi dengan metode bisection diperoleh akar mendekati X sama dengan 2,094552. Sedangkan dengan metode regula falsi diperoleh akar X sama dengan 2,094551. Jadi perbedaannya sangat kecil, selisih 0,001, yang menunjukkan kedua metode ini menghasilkan nilai akar yang hampir identik, sehingga hasilnya valid dan akurat. Sedangkan hasil dari grafik ini
yaitu f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 kurang 2x kurang 5. Jadi kurva biru itu merupakan grafik fungsi fx, sedangkan titik merah ini merupakan hasil dari metode bisection, dan titik hijau ini merupakan hasil akar dari metode regulavarsi. Jadi kedua titik ini berada di posisi yang sama, yaitu x sama dengan 2,946. Itu menandakan kedua metode ini berhasil menentukan akar yang sama dari fungsi tersebut. Jadi yang pertama, kita menambahkan import NumPy dan import matplotlib untuk operasi numerik dan untuk membuat grafik. Jadi setelah itu kita menambahkan def interpolasi linear, yaitu dalam kurung x1 y1 x1 y1 x2 y2 dan x, sedangkan y sama dengan y1 tambah x kurang 1 y2 kurang y1 x2 kurang x1. Setelah itu return y. Jadi di sini x1 y1 ini merupakan koordinat titik pertama, x2 y2 ini merupakan koordinat titik kedua, sedangkan x ini merupakan nilai x yang ingin diinterpolasi, bisa skalar atau array. Linear ini untuk memanggil fungsi, menyimpan hasil di y. Setelah itu kita menampilkan hasil dengan cara menambahkan print hasil interpolasi di x. X adalah y sama dengan y. Jadi ini untuk mencetak hasil interpolasi ya. Di x sama dengan 2,5 dan y sama dengan 5. Pada slide ini saya akan menjelaskan terkait hasil output dari interpolasi linear. Jadi hasil interpolasi di x sama dengan 2,5 adalah y sama dengan 5,0.